Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya kabar bahagia untuk P1 hingga P4 dari FGP PNS terkait dengan aspirasi formasi besar-besaran plus prioritas kode P3K 2024. Artinya apa? Artinya kita akan coba cek di sini bagaimana bukti perjuangan dari FGP PNS ya untuk guru prioritas pertama negeri dan swasta, termasuk juga kode P, dan bagaimana agar formasi itu bisa tepat sasaran di pelamar P3K guru di tahun 2024. Itu maksud dari judul video kami saat ini teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik, terkait dengan informasi ini kita langsung saja tutup poin ke informasinya. Nah, di sini langsung teman-teman ya, kita coba cek langsung di sini di salah satu berita kabar Waikanan. Ini kita sudah bahas juga ya. Tapi tidak masalah, kita ulangi sedikit. Di sini kalau kita perhatikan ada semacam audiensi ya antara guru honorer se-Indonesia FGP PNS Nusantara dengan Kemendikbudristek dan Kemenpan RB, yang mana FGP PNS ini dipimpin langsung oleh ketuanya yaitu Ibu Hasna SPD teman-teman. Yang mana dari hasil audiensi itu ada 3 kementerian teman-teman yang berhasil di audiensi. Yang pertama itu ada hasil audiensi dari Kemenpan RB ya, itu yang pertama. Kemudian ada audiensi dari Kemdikbudristek dan Kementerian Keuangan. Wow, luar biasa sekali ya. Kalau kita perhatikan di sini kita lihat teman-teman ya, dari postingan di sini. Nah, ini kita lihat ya, salah satu permintaan dari FGP PNS kepada kementerian terkait ini yang saya lingkari di sini teman-teman ya. Tentunya kami juga meminta untuk penjelasan kode P menjadi P1 seperti di tahun lalu. Jadi ada permintaan agar kode P baik itu P2, P3, P4 yang mendapat kode P di P3K 2023 itu bisa menjadi P1 seperti tahun 2021 maksudnya ya. Nah, mudah-mudahan saja itu bisa ada keajaiban teman-teman. Kemudian dari permintaan berikutnya dari FGP PNS pusat itu agar formasi guru itu diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat ya, karena ada ketidaksinkronan terkait anggaran yang terjadi. Ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa selalu saja Pemda mengajukan formasi itu tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan di daerahnya, sehingga otomatis masih banyak guru honorer yang tidak mendapatkan penempatan karena minimnya formasi yang diusulkan oleh Pemda ya. Nah, ini dijelaskan langsung oleh Bu Hasna SPD ya, Ketua FGP PNS Nusantara, diliput langsung di website ini yaitu kabar Waikanan teman-teman. Kemudian di sini dari hasil audiensi antara FGP PNS dengan 3 kementerian yaitu Kemenpan RB, kemudian Kemdikbudristek, dan terakhir adalah Kementerian Keuangan. Yang paling banyak hasil audiensinya ini adalah Kemenpan ya. Kalau ini bisa, hasil audiensinya ini bisa diimplementasikan semua, saya sangat yakin ya guru honorer ini bisa tuntas ya di tahun 2024 dengan catatan ya itu direalisasikan. Nah, kita lihat hasil dari audiensi antara FGP PNS dengan Kemenpan RB itu ada sekitar 8 ya. Yang pertama, perekrutan 2024 usahakan menyelesaikan tenaga THK 2 guru yang terdata di database dan tidak terdata di database BKN. Kemudian sesuai pasal 66 honorer November 2023 sampai dengan Desember 2023, setelah itu harus berstatus ASN P3K karena honorer di lembaga negeri itu diselesaikan di 2024. Kemudian ketiga, kewenangan pengangkatan ASN P4 guru SMA SMK adalah kewenangan provinsi, sedangkan PAUD, TK, SD, SMP ada di daerah. Kemudian di sini yang poin keempat ya, sebelum tanggal 31 Januari 2024 ini kata kuncinya, pemerintah daerah wajib mengusulkan data kebutuhan tenaga honorer ke pusat. Ya, ini
ini ya, kalau ini direalisasikan maka potensi kelulusan guru honorer teman-teman ya itu bisa lebih besar lagi di tahun ini, di tahun 2024. Kemudian kelima, pusat akan menginformasikan jumlah formasi yang dibutuhkan daerah di bulan Februari 2024. Kemudian keenam, di tahun 2024 tenaga honorer tetap mengikuti seleksi CSN dengan dua jalur, yaitu ada namanya alokasi khusus dan juga alokasi umum ya. Untuk mekanismenya kita tunggu juknis dari pemerintah teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, mengikuti seleksi P3K usia minimal 20 tahun maksimal 56. Kemudian yang kedelapan, formasi di setiap daerah itu wajib menyesuaikan teman-teman ya dengan anggaran daerah masing-masing, karena belanja untuk aparatur terkunci dari pusat hanya 30 sampai 40% anggaran daerah. Kemudian hasil audiensi dengan Kemdikbudristek teman-teman ya, ini dia. Yang pertama ada 4 ya, antara FGP PNS itu beraudiensi dengan Kemendikbud. Mudah-mudahan 4 hasil audiensi ini bisa diimplementasikan ya atau direalisasikan. Yang pertama, regulasi untuk formasi tahun 2024 memang belum ada. Yang kedua, diupayakan perekrutan untuk guru sekolah negeri tetap ya, jadi yang diprioritaskan adalah guru sekolah negeri. Tapi kalau misalkan masih ada formasi, maka bisa diberikan kesempatan untuk sekolah swasta. Kemudian ketiga, perekrutan formasi di tahun 2024 akan diusulkan ke tes CAT yang lebih dimudahkan. Yang keempat, untuk anggaran silahkan Pemda menghubungi Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya teman-teman simak video berikut. Dari Palembang, jadi beliau menggerakkan kami untuk mendatangi pihak Pemda yang ada di Palembang untuk mengajukan formasi Bapak. Jadi kami kemarin itu sudah ke audiensi ke DPRD Kota dan juga ke DPRD Provinsi. Nah, kalau untuk di DPRD Kota itu Kabit GTKD itu sudah mengumumkan, sudah memberitahu kepada kami FGPPNS Palembang itu ada 2.552 formasi untuk di tahun 2024 Bapak yang di daerah kota. Nah, sedangkan yang di provinsi itu memang belum ada karena audiensinya juga baru dilakukan beberapa hari sebelum keberangkatan ke Jakarta. Tapi nanti di hari Rabu untuk konfirmasi mengenai audiensi yang ada di DPRD provinsi itu akan kami lakukan kembali karena pihak provinsi itu sudah mengundang Ibu Asna untuk melakukan konfirmasi dari pihak provinsi. Nah, kami meminta Pak untuk Palembang ini dibukakan formasi sebesar-besarnya Pak, baik dari TK, SD, SMP, SLB, SMA maupun SMK Bapak. Nah, untuk SLB tadi sudah diwakilkan juga, dan untuk yang berstatus P. Jadi kalau status P kan memang tidak bisa untuk diteskan lagi ya Pak. Cuma kami minta lebih mungkin tesnya itu lebih dipermudah gitu Pak. Misalkan ini kalau kemarin kan yang P3 itu tesnya berupa teknik berupa STJ. Nah, mungkin nanti di 2024 kami yang berstatus P itu bisa tes tekniknya juga bisa dibuat menjadi tes SJT Bapak. Mungkin seperti itu. Nah, tadi juga bahasa sudah bilang bahwa perankingannya seperti yang dua melawan dua, muda melawan muda, cerdik melawan cerdik, dan non cerdik melawan non cerdik Bapak. Itu saja penyampaian kami dari Palembang. Terima kasih Bapak.